Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelumnya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang proposal. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang karya ilmiah. Sebelum menyimak, silahkan anak-anak untuk menyiapkan catatan dan alat tulis untuk mencatat informasi penting yang akan saya sampaikan. Selamat menyimak. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang proposal, kali ini kita belajar tentang karya ilmiah. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Sudah tahukah kalian mengenai karya ilmiah? Jika belum, simak materi berikut ini. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis yang memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang. Jenis-jenis karya ilmiah. Pertama, yaitu makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan. Makalah juga merupakan karya tulis pelajar untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah. Yang kedua yaitu skripsi. Skripsi adalah tulisan yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya. Kemudian, data dari skripsi diperoleh melalui percobaan laboratorium atau observasi lapangan. Sudah tahukah kalian mengenai karya ilmiah? Jika belum, simak materi berikut ini. Yang keempat, jenis karya tulis ilmiah yaitu tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Fungsi karya ilmiah yang pertama berfungsi untuk pendidikan. Penulisan karya ilmiah akan mempunyai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Jadi penulis karya ilmiah itu akan mempunyai pengalaman dan pelajaran yang berharga ketika selesai menulis sebuah karya ilmiah. Yang kedua, penulis karya ilmiah mampu menulis, berpikir kritis, dan mempertanggungjawabkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi yang kedua yaitu fungsi untuk penelitian. Karya tulis ilmiah sangat membantu seorang peneliti untuk memperoleh data yang akurat serta terperinci dari objek yang sudah diteliti. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat berguna sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, sebagai bahan pustaka, dan untuk kepentingan disiplin ilmu tertentu. Nah, itu tadi
pengertian karya tulis ilmiah, kemudian ada jenis-jenis karya tulis ilmiah, beserta fungsi karya ilmiah. Untuk itu, kalian tetap selalu semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih sudah menyimak materi yang telah Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.